Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mikalsum, angkatan 2020, program studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di semester ini aku ada mata kuliah pengelolaan pencemaran udara. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin apa aja sih dampak pencemaran udara terhadap manusia dan juga lingkungan. Sebelum tahu apa aja dampak pencemaran udara, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih pencemaran udara? Nah, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Nah, pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Berdasarkan laporan kualitas udara dunia IQR 2021 pada Maret 2022, Indonesia menempati peringkat teratas sebagai negara paling polusi di dunia. Indonesia juga mendapatkan peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang berpolusi udara. Ada dua sumber pencemaran udara. Yang pertama sumber alamiah atau natural source, contohnya seperti letusan gunung berapi, dan yang kedua kegiatan manusia atau anthropogenic source, contohnya seperti yang berasal dari transportasi maupun emisi pabrik. Kelinci, sekarang langit mulai tertutupi oleh kabut ya? Kabut yang menyelimuti pemandangan langit itu sebenarnya bukan kabut ya harimau, tapi itu bisa berasal dari asap kendaraan bermotor yang berakumulasi mencemari udara. Berarti pencemaran udara ini berasal dari asap bermotor ya? Bukan cuma dari asap kendaraan bermotor, tapi banyak penyebabnya loh. Yuk aku bantu jelasin sepengetahuan aku. Penyebab-penyebab pencemaran udara, yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, abu polutan letusan gunung berapi. Yang ketiga, kegiatan pertanian. Yang keempat, ada knalpot dari pabrik dan industri. Yang kelima, kegiatan penambangan. Yang terakhir, ada polusi udara dalam ruangan. Nah, selain itu penting juga lah bagi kita untuk tahu dampak dari pencemarannya. Kamu mau tahu juga nggak harimau? Aku mau tahu dong, kelinci. Ada beberapa dampak pencemaran udara pada manusia. Yang pertama, menimbulkan penyakit. Udara kotor yang dihasilkan itu ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya loh, mulai dari zat-zat kimia, debu, hingga membawa bibit-bibit penyakit. Yang kedua, mampu membuat mata merah dan iritasi. Debu yang berterbangan ini bisa masuk ke dalam mata, sehingga bisa membuat mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan kita. Yang ketiga, gatal dan bersisik. Jika debu menempel pada kulit, maka bisa menimbulkan beberapa macam gejala, sehingga kulit menjadi terasa gatal dan juga bersisik. Yang keempat, iritasi pada saluran pernafasan. Dengan banyaknya debu-debu yang kotor dan kita hirup, tentu ini sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Yang kelima, gangguan pada pernafasan. Udara kotor yang mengandung karbon dioksida dan gas beracun lainnya memang sangat berbahaya bagi sistem pernafasan pada manusia. Yang keenam, mengganggu tumbuh kembang sang anak.
Di dalam udara kotor ada yang namanya kandungan timbal, yang apabila hingga masuk ke dalam saluran pernapasan anak, nantinya akan berdampak sangat berbahaya. Yang ketujuh, mengurangi jarak pandang. Hal ini bisa terjadi jika asap atau polusi terjadi dengan tebal. Jika asap terjadi dengan tebal, maka bisa mengganggu penglihatan yang secara otomatis bisa mengurangi jarak pandang. Yang kedelapan, gangguan pada sistem reproduksi. Tidak hanya saluran pernafasan dan tumbuh kembang sang anak saja yang bisa terganggu, pencemaran udara juga bisa mengganggu sistem reproduksi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga tak hanya sistem reproduksi yang terganggu, melainkan beberapa organ lain seperti ginjal dan juga jantung bisa terkena. Berikutnya, ada beberapa dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Yang pertama, hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya. Yang kedua, eutrofifikasi. Suatu kondisi dalam tubuh air di mana konsentrasi nutrisi seperti nitrogen tinggi yang merangsang pertumbuhan alga, yang nantinya dapat menyebabkan ikan mati dan juga hilangnya tumbuhan dan satwa. Yang ketiga, heat. Disebabkan ketika sinar matahari bertemu partikulat kecil pencemar di udara. Heat mengaburkan kejelasan, warna, tekstur, dan bentuk apa yang kita lihat. Yang keempat, penipisan ozon. Karena lapisan ozon akan menipis, maka akan memancarkan sinar berbahaya kembali ke bumi dan dapat menyebabkan masalah kulit dan mata. Sinar ultraviolet yang tajam juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tanaman. Yang kelima, pemanasan global. Dengan meningkatnya suhu di seluruh dunia, kenaikan permukaan laut dan pencairan es dari daerah yang lebih dingin dan gunung es, perpindahan dan hilangnya habitat telah menandakan bencana yang akan datang jika tindakan untuk pelestarian dan normalisasi tidak segera dilakukan. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara yaitu yang pertama, gunakan transportasi publik. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, memahami konsep reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, penekanan pada sumber daya energi bersih. Yang kelima, gunakan perangkat yang hemat energi. Agar udara yang kita hirup kembali bersih, dibutuhkan usaha bersama. Mulailah dari langkah sederhana seperti menanam lebih banyak pohon dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Anda juga perlu melindungi diri dari dampak pencemaran udara yang telah terjadi. Dengan menggunakan masker saat sedang berada di jalan raya, Anda sudah mengurangi risiko menghirup polusi yang berbahaya bagi tubuh. Sekian penjelasan mengenai pencemaran udara yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.